Pernah nggak sih kita kepikiran kalau setiap hari yang kita jalani itu sebenarnya seperti kita lagi nulis sebuah buku. Buku tentang hidup kita sendiri. Nah, kali ini kita akan bedah ide sederhana itu, yang ternyata bisa mengubah total cara kita memandang hari-hari kita. Yuk, kita berhenti sejenak. Coba, tanyakan ini ke diri kita sendiri dengan jujur. Sebenarnya, apa aja yang udah aku lakuin hari ini? Ini pertanyaan yang kelihatannya simpel banget kan? Tapi kalau direnungi, dampaknya tuh bisa dalam sekali. Oke, kita masuk ke inti pembahasannya. Jadi, sadar atau enggak, setiap hari, setiap jam, kita ini lagi sibuk menulis kitab kehidupan kita sendiri. Nah, ayat inilah yang jadi semacam jangkar buat obrolan kita kali ini. Coba kita lihat pesan di baliknya dengan kacamata yang sedikit berbeda, yang lebih memberdayakan. Nah, ini yang menarik banget. Kita bisa lihat ayat tadi sebagai peringatan tentang hari akhir yang rasanya masih jauh di depan sana, atau kita bisa melihatnya sebagai jam waker yang bunyi keras. Sekarang juga, hari ini. Tujuannya bukan buat nakut-nakutin lo ya. Justru sebaliknya, ini jadi alat pengingat yang super kuat yang ngasih kita harapan dan kesadaran saat ini juga. Jadi, intinya gini. Setiap detik itu, kita lagi nulis. Apa yang kita ucapkan, apa yang terlintas di pikiran, bahkan apa yang kita lakukan diam-diam saat nggak ada yang lihat, semua itu jadi kalimat di buku kita. Sekali lagi, ini bukan buat bikin kita cemas, tapi buat membangunkan kita, hey, waktu kamu itu berharga banget. Sekarang, kita masuk ke bagian yang mungkin paling relate buat kita semua. Gimana ide tadi berhubungan sama satu penghalang terbesar kita untuk berubah? Suka menunda-nunda. Kedengeran akrab banget kan? Hayo ngaku, siapa yang sering ngomong gini ke diri sendiri? Kita sering banget nunda kebaikan, nunggu satu momen sempurna yang kalau dipikir-pikir lagi, mungkin nggak akan pernah datang. Dan disinilah kuncinya. Fokusnya tuh bukan pada standar yang mustahil, bukan soal jadi manusia sempurna tanpa celah, sama sekali bukan. Tapi soal kesungguhan hati kita, niat tulus kita untuk mencoba, yang dimulai dari detik ini juga. Dan ini teman-teman, ini bagian yang paling bikin hati adem. Selama kita masih bernafas, artinya buku kita belum selesai. Selalu ada halaman kosong di depan kita. Jadi, nggak pernah ada kata terlambat untuk memulai babak baru. Oke, biar lebih kebayang, saya mau cerita sedikit. Ini kisah nyata yang sederhana, tapi sangat menginspirasi. Tentang gimana seseorang mengubah hidupnya cuma dengan modal prinsip ini. Bayangin deh, ada seorang pria biasa aja. Bukan siapa-siapa. Hidupnya tuh rasanya, ya gitu-gitu aja, berantakan dan hampa. Sholatnya bolong-bolong, emosinya gampang meledak. Mungkin sebagian dari kita pernah ada di posisi ini. Lalu apa yang dia lakukan? Sesuatu yang luar biasa simpel. Karena terinspirasi sama ayat tadi, dia ambil buku catatan kosong, lalu di halaman pertama dia tulis judul ini. Cuma itu, sebuah tindakan kecil, tapi niatnya besar sekali. Jadi setiap malam sebelum tidur, dia buka buku itu. Dan dia benar-benar jujur sama dirinya sendiri, menjawab 3 pertanyaan ini. Ini semacam audit diri harian, praktis banget, dan siapapun bisa menirunya. Awalnya, wah pasti berat. Halamannya mungkin penuh sama, aduh kenapa tadi aku marah-marah ya? Atau, ya ampun sholatku telat lagi. Tapi, pelan-pelan, hari demi hari, ada yang berubah. Catatan kebaikannya mulai lebih banyak, sholatnya jadi lebih terjaga, lisannya lebih terkontrol. Perubahan itu nyata. Dan disinilah dia nemuin satu pencerahan yang, wow luar biasa. Dia sadar, dia nggak perlu nunggu hari penghakiman nanti untuk membaca kitabnya. Dia bisa membacanya setiap malam. Dia jadi akuntan proaktif untuk hidupnya sendiri. Jadi, lihat kan? Kuncinya bukan jadi sempurna dalam semalam. Pemicu perubahannya adalah satu hal, kejujuran. Kejujuran pada diri sendiri yang dilakukan secara konsisten, setiap hari. Oke, sekarang gimana caranya kita bawa kisah tadi ke hidup kita masing-masing? Kalau hari ini rasanya gagal, kalau hari ini banyak salahnya, itu bukan berarti ceritamu selesai. Justru sebaliknya, itu adalah bukti nyata bahwa kamu masih dikasih waktu, masih dikasih kesempatan buat coba lagi besok. Coba bayangkan besok pagi. Itu tuh kayak lembaran kertas putih yang masih bersih, masih kosong, dan penanya ada di tangan kamu. Kamu yang pegang kendali penuh mau menulis cerita apa di halaman itu. Dan perubahannya gak perlu muluk-muluk kok. Mungkin besok kita cuma mau nulis satu sholat yang lebih fokus. Atau satu niat yang lebih tulus.
atau sekadar senyum ke orang lain. Justru hal-hal kecil inilah yang kalau dikumpulin bisa jadi sebuah mahakarya. Kita kembali lagi ke ide awal. Pada akhirnya, mau gimana pun, kita inilah yang jadi akuntan buat diri kita sendiri. Tanggung jawabnya ada di kita, di sini, dan saat ini. Jadi, sebagai penutup, saya mau tinggalkan 2 pertanyaan ini buat kita renungkan malam ini. Coba tanyakan pada diri sendiri, apa yang sudah kutulis di kitabku hari ini? Dan yang jauh lebih penting, cerita seperti apa yang ingin aku tulis di halaman kosongku untuk hari esok.